Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Baik, perkenalkan saya Nur Fitri Ramdhani, NIM 210151201 dari Pendidikan Matematika ICP. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari case study 2. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal pertama. Nah, di soal ini kita bisa lihat diketahui persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 tambah mutlak 2 dikurang 3x sama dengan 0. Nah, seseorang mengklaim bahwa persamaan nilai mutlak ini memiliki penyelesaian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jelaskan. Baik, bisa kita lihat bahwa di soal ini diketahui mutlak 2x kurang 1 ditambah mutlak 2 dikurang 3x sama dengan 0. Nah, di sini kita jabarkan dulu 2x kurang 1 sama dengan 0 itu berapa x-nya. Ya, di sini kita bisa masing-masing kedua ruas kita tambahkan dengan 1 sehingga 2x sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 1/2. Maka bisa kita dapatkan sesuai dengan definisi nilai mutlak bahwa bisa bernilai positif dan negatif. Jadi 2x kurang 1 lebih besar daripada atau sama dengan 1/2, dan untuk nilai positifnya negatifnya itu min 2x tambah 1 kurang dari 1/2. Baik, untuk 2 dikurang 3x sama dengan 0, masing-masing ruasnya itu kita kurangkan dengan min 2 sehingga menghasilkan min 3x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2/3. Maka berdasarkan definisi nilai mutlak itu bisa bernilai positif dengan negatif. Jadi bisa kita tuliskan mutlak 2x kurang 1 di mana dia akan bernilai positif jika 2 dikurang 3x sebesar atau sama dengan 2/3 dan bernilai negatif pada saat min 2 ditambah 3x kurang dari 2/3. Baik, selanjutnya kita buat garis bilangan yang dibatasi dari 1/2 dengan 2/3. Bisa kita lihat di situ untuk kemungkinan pertama, jika masing-masing itu bernilai positif, maka himpunan penyelesaiannya itu x lebih besar atau sama dengan 2/3. Dan kemungkinan kedua itu jika masing-masing nilai mutlaknya itu bernilai negatif, maka himpunan penyelesaiannya yaitu x kurang dari 1/2. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan ketiga, jika mutlak ada bernilai positif dengan negatif, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita lihat pada gambar x lebih besar atau sama dengan 1/2 dan lebih kecil atau sama dengan 2/3. Selanjutnya untuk kemungkinan keempat, jika negatif dan positif, maka di sini bisa kita lihat terdapat himpunan kosong tidak memiliki penyelesaian. Baik, selanjutnya, nah karena ada 3 yang memenuhi, maka untuk kemungkinan pertama, jika masing-masing mutlaknya itu bernilai positif, maka bisa kita langsung substitusikan 2x kurang 1 ditambah 2 dikurang 3x sama dengan 0. Kemudian 2x kurang 3x itu min x, terus min 1 tambah 2 yaitu 1, sehingga min x tambah 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Karena x itu lebih besar atau sama dengan 2/3 yang tadi di depan, sehingga 1 lebih besar atau sama dengan 2/3 itu benar. Oke, selanjutnya untuk kemungkinan kedua, jika mutlaknya itu masing-masing bernilai negatif, maka bisa langsung substitusikan saja dari yang tadi di depan, minus 2x ditambah 1 dikurang 2 ditambah 3x sama dengan 0, sehingga menghasilkan x kurang 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, karena tadi batasannya itu x kurang dari 1/2, sehingga 1 dikurang 1/2 itu tidak benar. Selanjutnya untuk kemungkinan ketiga, untuk nilai mutlak positif dengan negatif, itu bisa kita langsung substitusikan saja 2x kurang 1 dikurang 2 ditambah 3x sama dengan 0, atau menghasilkan 5x kurang 3 sama dengan 0
atau X sama dengan 3/5. Nah, karena tadi batasannya itu X lebih besar atau sama dengan 1/2 atau lebih kecil atau sama dengan 2/3, sehingga untuk X sama dengan 3/5 kurang dari 1/2 itu tidak benar. Oke, selanjutnya nah di situ tadi sudah kita lihat bahwa X lebih besar atau sama dengan 2/3, di mana X-nya sama dengan 1 itu benar untuk kemungkinan 1 itu. Maka bisa kita substitusikan apakah X sama dengan 1 ini memang himpunan penyelesaian atau tidak. Maka kita coba uji, masukkan ke dalam persamaan 2X mutlak dari 2X kurang 1 ditambah mutlak 2 kurang 3X sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan 2 kali 1 kurang 1 ditambah mutlak 2 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0, akan menghasilkan mutlak 1 ditambah mutlak min 1 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa mutlak itu apapun pasti hasilnya akan positif. Jadi 1 tambah 1 itu 2, sehingga 2 sama dengan 0 itu tidak sama, sehingga persamaan nilai mutlak ini tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya kita mengarah ke soal kedua. Nah, di sini diketahui pada soal kita mengetahui bersama bahwa 1/2 sama dengan 2/4. Setujukah Anda jika dikatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat A itu berlaku A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4? Jelaskan. Nah, kita mengetahui bersama bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4 kan. Nah, sebab 2/4 itu bisa diperkecil menjadi 1/2. Tapi apakah untuk setiap bilangan bulat A itu berlaku A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4? Oke, selanjutnya mari kita cek. Tapi sebelum itu teman-teman harus ingat kembali bahwa A pangkat M per N itu sama dengan akar A pangkat M akarnya N, sehingga A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4. Misalkan bilangan bulat positif A-nya itu 2 ya, maka kita masukkan A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4, kita ganti A-nya menjadi 2, sehingga 2 pangkat 1/2 sama dengan 2 pangkat 2/4. Kita berdasarkan rumus yang tadi, kita bisa langsung tuliskan akar 2. Mungkin teman-teman sudah tahu, sama dengan ini juga sesuai dengan rumus yang tadi akan menghasilkan akar 2 pangkat 2 pangkat 4, sehingga akan menghasilkan jika kita jabarkan akar 2 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 1/4 ya. Nah, di sini ingat bahwa A pangkat B pangkat C itu sama dengan A pangkat BC. Nah, selanjutnya kan di sini ada bisa yang diperkecil, yaitu 2 dan 4. Jadi akan menghasilkan akar 2 sama dengan 2 pangkat 1/2 atau akar 2 sama dengan akar 2. Nah, di sini terbukti ya jika bilangan positifnya itu pasti akan bernilai sama. Tapi bagaimana dengan jika kita misalkan A-nya itu bernilai negatif? Misalkan A itu sama dengan min 2, maka A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4, kita ganti hanya itu dengan min 2, sehingga akan menghasilkan min 2 pangkat 1/2 sama dengan min 2 pangkat 2/4. Nah, ingat bahwa rumus eksponen itu min A pangkat B sama dengan min 1 pangkat B dikali A pangkat B. Maka bisa kita jabarkan min 1 pangkat 1/2 dikali 2 pangkat 1/2 sama dengan min 1 pangkat 2/4 dikali 2 pangkat 2/4. Nah, kita terapkan aturan bilangan imajiner, yaitu jika min 1 pangkat B sama dengan imajiner, sehingga dari persamaan yang di atas tadi itu kita bisa tuliskan 2 pangkat 1/2 imajiner sama dengan 2 pangkat 1/2 imajiner. Nah, hal ini akan terjadi karena bilangan negatif hanya bisa dipangkatkan dengan pangkat bilangan bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A berlaku
A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 2/4 jika A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.